Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dakwan Takif dari kelas 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang portofolio sederhana saya tentang bayar polisi. Selamat menonton. Bayar polisi. Kita masuk ke bagian masalah. Dua mantan anggota Polda Jawa Tengah didakwa terima suap 2,6 miliar dari bulan Desember 2024 sampai dengan bulan Januari 2025. Dua mantan anggota Polda Jawa Tengah, Dwi Erwinta Wicaksono dan Zainal Abidin, didakwa menerima suap bank total 2,6 miliar terkait penerimaan Bintara Polri tahun 2022 dalam sidang tindak pidana korupsi di Semarang. Keduanya mengakui menerima uang dari orang tua calon siswa dan iming-iming kelulusan. Zainal Abidin mengaku menerima 350 juta dari satu tesis. Sementara Dwi Erwinta Wicaksono menerima suap dari 6 orang tua tesis dengan nilai bervariasi antara 280 juta hingga 450 juta per orang. Uang suap tersebut sebagian dikembalikan setelah keduanya diamankan oleh panel Polri. Mereka kini menghadapi tuntutan hukum atas tindakan korupsi yang melanggar prinsip rekrutmen Polri yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Identifikasi masalah. Yang pertama, korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, dampak negatif pada institusi Polri. Yang ketiga, dampak negatif pada korban. Yang keempat, lemahnya pengawasan dan sistem kontrol internal. Dan yang terakhir, proses hukum dan penegakan keadilan. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Yang pertama, tindakan suap. Penerimaan suap jelas merupakan tindakan korupsi yang melanggar hukum dan kode etik kepolisian. Yang kedua, penyalahgunaan jabatan. Sebagai anggota Polri yang bertugas dalam panitia penerimaan Bintara, pelaku menyalahgunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi dengan menjanjikan kelulusan imbalan uang. Yang ketiga, merusak sistem rekrutmen. Tindakan ini mencederai prinsip rekrutmen anggota Polri yang seharusnya bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Lalu, dampak negatif pada institusi Polri. Yang pertama, erosi kepercayaan publik. Kasus ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme Polri. Masyarakat akan mempertanyakan objektivitas proses rekrutmen dan kualitas anggota yang dihasilkan. Yang kedua, mencoreng citra kepolisian. Tindakan oknum ini mencoreng citra baik institusi kepolisian secara keseluruhan. Yang ketiga, potensi keterlibatan lebih luas. Muncul pertanyaan, apakah ada anggota lain yang terlibat dalam praktik suap ini? Lalu, dampak negatif pada korban. Yang pertama, kerugian materi. Para calon Bintara dan keluarga mereka mengalami kerugian finansial yang signifikan. Yang kedua, kekecewaan dan ketidakadilan. Calon Bintara yang seharusnya lulus berdasarkan kemampuan, mereka menjadi korban ketidakadilan. Yang ketiga, trauma psikologis. Proses hukum dan pengungkapan kasus ini dapat menimbulkan trauma psikologis bagi para korban. Lalu, ada lemahnya pengawasan dan sistem kontrol internal. Yang pertama, kegagalan deteksi dini. Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan internal di Polda Jawa Tengah dalam mencegah dan mendeteksi praktik korupsi. Yang kedua, potensi celah dalam proses rekrutmen. Adanya kasus suap mengindikasikan adanya celah dalam mekanisme rekrutmen yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Lalu, proses hukum dan penegakan keadilan. Yang pertama, penuntutan dan hukuman yang setimpal. Penting untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, pemulihan kerugian korban. Perlu adanya upaya untuk memulihkan kerugian materi yang dialami oleh para korban suap. Yang ketiga, transparansi proses hukum. Proses hukum harus berjalan secara transparan dan akuntabel untuk memulihkan kepercayaan publik. Kita masuk ke bagian dasar hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini mengatur tentang pelanggaran disiplin yang dapat dilakukan oleh anggota Polri, termasuk tindakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan penerimaan hadiah yang tidak sah.
Sanksi yang dapat diberikan berupa teguran, penundaan atau penurunan pangkat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Lalu ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang tindak pidana suap baik bagi pemberi maupun penerima dengan ancaman pidana penjara dan denda. Solusi: sanksi etik dan pidana. Oknum polisi yang terbukti melakukan suap dalam proses penerimaan anggota Polri dapat dikenakan sanksi etik berupa teguran lisan atau tertulis, penundaan atau penurunan pangkat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Selain itu, mereka juga dapat dijerat pidana sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberi suap juga dapat dikenakan pidana. Pembentukan tim pengawas. Polda membentuk tim pengawas internal, Itwasda, dan Bidpropam, dan eksternal untuk mengawasi proses seleksi. Transparansi dan akuntabilitas. Kapolri dan jajaran pimpinan Polri menekankan komitmen untuk mewujudkan proses penerimaan yang bersih dan transparan. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan jika menemukan indikasi praktik suap. Kita masuk ke action plan. Ada tindakan jangka pendek. Yang pertama, konfirmasi dan pengumpulan informasi akurat. Pastikan informasi mengenai identitas anggota, jumlah suap, dan kronologi kejadian diperoleh dari sumber yang kredibel dan resmi. Yang kedua, pembentukan tim investigasi internal. Kapolda Jawa Tengah segera membentuk tim investigasi internal yang independen dan beranggotakan personel yang memiliki integritas tinggi. Yang ketiga, penonaktifan sementara anggota terlibat. Anggota yang diduga terlibat harus segera dinonaktifkan dari jabatannya untuk mempermudah proses investigasi dan menjaga citra institusi. Lalu ada tindakan jangka menengah. Yang pertama, investigasi mendalam. Tim investigasi internal melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap anggota yang terlibat, pihak memberi suap, dan pihak-pihak lain yang mungkin mengetahui kasus ini. Yang kedua, sidang etik profesi Polri. Jika terbukti melanggar kode etik, anggota yang bersangkutan harus menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Yang ketiga, evaluasi sistem penerimaan anggota Polri. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan mekanisme penerimaan anggota Polri di Polda Jawa Tengah untuk mengidentifikasi potensi celah korupsi. Lalu ada tindakan jangka panjang. Yang pertama, penguatan pengawasan internal. Perkuat fungsi pengawasan internal oleh Propam dan Irwasda Polda secara berjenjang. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas dalam penerimaan. Tingkatan transparansi dalam setiap tahapan proses penerimaan anggota Polri, termasuk pengumuman hasil seleksi secara terbuka dan akuntabel. Yang ketiga, sosialisasi anti korupsi. Gencarkan sosialisasi mengenai bahaya korupsi dan dampaknya terhadap citra Polri kepada seluruh personel dan masyarakat. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.